Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mencurahkan berkat dan penguatan bagi kita di hari ini, Senin 25 Agustus 2025. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang memampukan kami menghampiri hadirat-Mu seraya menaikkan rasa syukur kami. Kami menantikan Engkau mengajari kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan sesama. Ini doa kami, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, pembacaan Alkitab kita hari ini terdapat dalam Maleakhi 1 ayat 2 hingga 5 dengan judul perikop Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan, dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat, dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Kasih yang terlihat. Inilah judul Renungan Oasis Fajar hari ini. Ayat 5 sebagai penekanan. Matamu akan melihat, dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Saudaraku, kasih Tuhan tidak dapat ditutupi oleh apapun juga, walaupun manusia berusaha untuk menyembunyikannya, misalnya melalui kebohongan orang-orang Farisi yang mengatakan bahwa mayat Yesus telah dicuri oleh murid-muridnya. Tetapi kasih Tuhan tetap nyata, terlihat melalui perbuatan tangannya yang ajaib dan penyertaannya yang tampak nyata dalam hidup kita. Bahkan kasih Tuhan pun dirasakan oleh orang-orang di seluruh dunia, sehingga mereka juga memuliakan namanya. Kasih Tuhan terlihat nyata, dan salah satunya melalui pengorbanan Yesus Kristus yang disalibkan di atas bukit Golgota untuk menebus dosa umat manusia. Selain itu, dalam Alkitab kita mengetahui Tuhan Yesus menunjukkan mujizat dan belas kasihannya kepada orang-orang yang lemah dan tidak berdaya. Itu berarti kasih Tuhan bukan sekedar kata-kata. Bahkan sampai sekarang pun kita masih terus mengalami kasih-Nya. Pada waktu kita berseru kepadanya di dalam doa, Dia menolong dan menyelamatkan, sebab kasih-Nya terus bekerja dalam hidup kita. Kiranya kita pun dapat menunjukkan kasih-Nya dalam hidup, sehingga melalui perbuatan dan tindakan ada banyak orang yang mengalami kasih Allah dan memuliakan
Dia. Kasih Tuhan juga terlihat dalam kehidupan seluruh umat manusia melalui anugerah umum yang sifatnya universal dan melampaui segala batasan, tanpa memandang ras, suku, warna kulit, dan agama. Misalnya, keindahan alam, ketersediaan makanan, air, hujan, dan udara. Tuhan juga menanamkan hati nurani di setiap insan. Bukan hanya bangsa Israel saja yang diselamatkan, tapi semua bangsa yang mau menerima kasih-Nya pasti diselamatkannya. Kasih Tuhan juga melibatkan anugerah khusus, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal bagi siapa saja yang mau percaya dan mengikut Yesus Kristus. Kasih Allah agung, mulia, dan dahsyat yang nyata terlihat dalam seluruh ciptaan dan umat-Nya. Sebagai orang-orang yang beriman dan ditebus oleh Kristus, patutlah kita bersyukur untuk kasih-Nya yang kita alami dan nikmati dalam hidup. Penegasan, kasih Allah terlihat jika kita bersedia untuk dipakai menjadi saksi baginya. Doa, pakailah kami Tuhan untuk memperlihatkan kasih-Mu kepada semua orang yang kami jumpai hari ini. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, itulah renungan hari ini. Tuhan melimpahkan kasih-Nya bagi kita semua. Amin.